Bayangkan, seorang gadis miskin yang setiap hari jadi bahan ejekan. Makanannya ditumpahkan, bajunya direndahkan. Semua orang menganggapnya hina. Tapi siapa sangka, di balik air matanya mengalir darah bunian. Inilah kisah, tak terima dihina karena miskin, ternyata keturunan bunian. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Alia, berusia 17 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah reot dari papan, atapnya bocor, dan lantainya masih tanah. Setiap pagi Alia berjalan kaki menuju sekolah dengan seragam lusuh, sepatu yang sudah sobek, dan tas yang warnanya pudar. Ia tidak pernah malu dengan kemiskinannya, tapi dunia tidak sebaik itu padanya. Di kelas suara tawa terdengar. Lihat si Alia, bajunya udah kayak lapel, sindir Nadia, gadis kaya yang jadi pusat perhatian sekolah. Teman-temannya ikut tertawa. Alia menggenggam erat bukunya, matanya berair, tapi ia menunduk dan memilih diam. Namun Nadia tak puas. Ia meraih kotak makan Alia yang sederhana berisi nasi dingin dengan tempe goreng. Kasian banget, makanannya kayak makanan kucing. Ejeknya lalu menumpahkan ke lantai. Suasana kelas gaduh, sebagian tertawa, sebagian hanya diam merasa kasihan. Alia gemetar, matanya merah menahan air mata. Kali ini ia tak bisa diam. "Jangan hina aku hanya karena aku miskin," teriak Alia dengan suara pecah. Suasana kelas terhenti seketika. Nadia mendengus, "Kalau nggak mau dihina, ya jangan lahir miskin." Ucapan itu menusuk Alia dalam-dalam. Ia berlari keluar kelas dengan tangis yang pecah. Hari itu, sepulang sekolah, Alia tak langsung pulang. Ia berjalan ke hutan yang berada di belakang desanya, sebuah tempat yang disebut warga sebagai hutan larangan. Konon katanya, hutan itu dihuni oleh makhluk tak kasat mata, kaum bunian. Alia duduk di bawah pohon besar, memeluk lututnya sambil menangis. "Kenapa hidupku harus begini? Apa aku salah dilahirkan miskin?" Tiba-tiba, angin berhembus dingin, daun-daun bergetar, dan suara lirih terdengar di telinganya. "Kau bukan miskin, Alia. Kau berbeda." Alia terkejut, matanya membesar. "Siapa itu?" Dari balik kabut tipis, muncul sosok wanita berpakaian putih berkilau, wajahnya cantik dan menenangkan. "Aku Seruni, penjaga bunian. Kau bukan sembarang manusia, Alia. Kau adalah keturunan bunian." Alia menggeleng-geleng, tidak percaya. "Aku? Keturunan bunian? Mustahil, aku cuma gadis miskin." Seruni menyenyum samar. "Darahmu berbeda, Alia. Ayahmu bukan manusia biasa. Kau punya kekuatan yang bahkan belum kau sadari. Kau dihina bukan karena miskin, tapi karena takdir ingin menguji hatimu." Alia gemetar. "Kalau aku benar keturunan bunian, buktinya apa?" Seruni mengangkat tangannya. Angin berputar, bunga-bunga bermekaran di sekitar Alia. Pohon-pohon menunduk seolah memberi hormat kepadanya. Alia tertegun, tubuhnya terasa bergetar, dan dari telapak tangannya keluar cahaya lembut. Aku benar-benar berbeda." Sejak malam itu, Alia mulai merasakan hal-hal aneh. Ia bisa mendengar bisikan daun, bisa menyembuhkan luka kecil hanya dengan menyentuh, bahkan hewan-hewan hutan mendekatinya tanpa rasa takut. Namun Alia masih menyimpan rahasia itu. Hanya ibunya yang mengetahui kebenaran setelah ia ceritakan. Sang ibu hanya tersenyum lemah. "Alia, ada sesuatu yang belum kau ketahui. Ayahmu dulu memang bukan orang biasa. Dia berasal dari kaum bunian, tapi ia memilih hidup bersama manusia demi cintanya padaku. Sayangnya, ia menghilang sebelum kau lahir." Alia terdiam, hatinya campur aduk. Jadi benar, darah bunian mengalir dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, kejadian di sekolah terulang. Nadia dan gengnya kembali mengejek Alia di depan teman-teman. "Lihat, si miskin masih aja berani sekolah di sini. Mending keluar aja, bikin malu sekolah." Kali ini, Alia menatap Nadia dengan tenang. Ia menghela napas lalu berkata pelan, "Aku memang miskin,
Tapi jangan kira aku lemah. Nadia terkekeh. Mau apa kamu melawan aku? Tiba-tiba, buku-buku di meja bergetar. Angin masuk ke kelas meski semua jendela tertutup. Rambut Alia berkibar dan matanya berkilat aneh. Suasana kelas mendadak mencekam. Nadia mundur selangkah. Apaan ini? Alia hanya berkata lirih. Jangan pernah hina orang lain hanya karena kau merasa lebih. Setelah itu, angin reda dan suasana kembali normal. Seisi kelas terdiam. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menghinanya. Namun, ketenangan Alia tidak berlangsung lama. Malam itu, Seruni datang lagi. Alia, kau harus bersiap. Kaum Bunian telah mengetahui keberadaanmu. Ada yang ingin menjemputmu kembali ke dunia mereka, tapi tidak semuanya berniat baik. Ada yang menganggapmu ancaman. Alia terkejut. Ancaman? Kenapa? Karena darahmu campuran manusia dan Bunian. Kau bisa jadi jembatan antara dua dunia atau menjadi penyebab kehancurannya. Alia menelan ludah. Ia baru saja mulai memahami dirinya. Kini ia harus menghadapi ancaman yang lebih besar. Suatu malam, saat bulan purnama, langit desa mendadak dipenuhi cahaya aneh. Dari hutan muncul sosok pria berjubah hitam, Raka, Bunian yang ambisius. Alia, kau harus ikut aku ke dunia Bunian. Kau adalah kunci yang selama ini kami cari. Alia berdiri, matanya berkilat. Aku tidak akan ikut denganmu. Hidupku di sini bersama ibu dan orang-orang yang kucintai. Raka tertawa dingin. Kalau begitu, biar desa ini hancur bersamamu. Ia mengangkat tangannya, api hitam menjalar ke pepohonan. Warga berteriak ketakutan. Alia maju, hatinya bergetar hebat. Aku bukan gadis miskin yang bisa diinjak lagi. Aku adalah keturunan Bunian. Dengan kekuatan yang mengalir deras, Alia menciptakan perisai cahaya, memadamkan api, lalu menghadapi Raka. Pertarungan sengit terjadi, angin melawan api, cahaya melawan kegelapan. Dalam teriakan terakhir, Alia melepaskan energi dari seluruh tubuhnya, menyingkirkan Raka jauh ke dalam hutan hingga lenyap bersama kabut hitam. Setelah kejadian itu, warga desa melihat Alia dengan cara berbeda. Mereka tak lagi menghinanya, malah menghormati keberaniannya. Nadia pun datang dengan wajah tertunduk. Alia, aku minta maaf. Selama ini aku salah. Aku iri padamu, padahal aku tak tahu penderitaanmu. Alia menatapnya dengan mata tenang. Aku sudah memaafkanmu. Tapi ingat, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena harta. Harga diri bukan ditentukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa diri kita sebenarnya. Nadia menangis dan mengangguk. Alia tersenyum samar. Meski hatinya masih penuh luka, ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah lagi merasa kecil hanya karena hinaan. Ia bukan sekedar gadis miskin. Ia adalah keturunan Bunian, dan ia akan menjalani takdirnya dengan kepala tegak. Tamat.